hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Tuhan. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat bergabung di ibadah daring 21 Februari 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah-Nya dan mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Tuhan, hanya dekat padamu itu kerinduan kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang, kami membawa hidup kami mau memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti kebesaran. Kami mau membawa sembah kami Tuhan ke hadapan tahta-Mu.
Ya Bapak, saat ini Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa sembah kami, karena Kau Allah yang layak dipuja, Kau Allah yang layak disembah. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, hati, dan roh kami Tuhan, untuk memuji memuliakan-Mu dan mendengarkan sebagai sabda firman-Mu. Jikalau Tuhan, kami masih menyimpan akar pahit Tuhan, ada kepada sesama kami menyimpan iri, dengki Tuhan, menyimpan dendam. Kiranya Tuhan, Kau angkat itu semua Tuhan, Kau jauhkan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan pengampunan untuk segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak, agar kami berkenan, agar ibadah kami layak dan tidak terhalang oleh apapun Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh alat yang kami gunakan pada pagi hari ini. Biarpun benda-benda ini benda-benda mati Tuhan, semua yang kami pakai, baik itu gadget, laptop, alat-alat musik, sound system, dan peralatan audiovisual yang kami gunakan saat ini di gereja Bapak, juga listrik Tuhan. Biarlah semua ini hanya demi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk diam Tuhan, ajar kami untuk diam dan boleh berkonsentrasi sepanjang jalan ibadah ini Tuhan, meskipun kami terpisah satu sama lain. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami habiskan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Tidak terasa sudah hampir di penghujung bulan kedua di tahun 2021. Ya, meskipun sampai saat ini pandemi masih belum selesai, tapi kita tidak boleh hilang harapan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan segera melalukan pandemi ini dari bangsa kita dan dari muka bumi. Mari kita puji Anak Allah Maha Tinggi. Yesus Tuhan, Kaulah besar. Terima
Karena Yesus, Tuhan yang memerintah dulu, sekarang, hingga selamanya. Dan karena kekuatan kita hanya ada dalam hadirat-Mu, Bapa. Saat ini Tuhan, Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu yang akan disampaikan melalui perantaraan hamba-Mu, Bapak Gembala. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh terus bertumbuh dalam iman, dan kami boleh terus bertumbuh dalam pelayanan, Bapa. Segala pikiran kami, segala kehendak kami serahkan hanya pada-Mu, Yesus. Kami mau mengirim-Mu seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana. Jadikan-Ku bejana-Mu, Tuhan.
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan. Puji Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali, bersekutu di bawah kaki Tuhan, meskipun kami berjarak di gereja dan di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih urapan Allah menyertai setiap pemuji, worship leader dan singer, tim musik semuanya. Kami secara total menyerahkan peranan kami dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada kami sebab kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera, bahagia dan sehat. Hosana, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, tema kita bulan Februari masih tetap, dan saya bacakan kembali mengingatkan tema selama bulan Februari 2021 adalah tunaikan panggilan dan tugas pelayanan kita masing-masing. Dan referensi ayat-ayat ada dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari kitab Hakim-Hakim, dari surat Mazmur, dari Injil Matius, dari surat Roma, dan dari surat 1 Tesalonika. Dan saat ini saudara sekalian, tema khotbah saya di minggu ketiga bulan Februari, 21 Februari saat ini, yaitu bersegera dan tidak berlambat-lambat. Kalau minggu pertama saudara sekalian dengan tema yang ada tunaikan panggilan dan tugas pelayanan dengan subtema memberi diri untuk melayani, dan minggu kedua hamba Tuhan katakan melayani atau mengerjakannya sampai tuntas, ya, tidak setengah-setengah tapi sampai tuntas, selesaikan sampai tuntas. Saat ini kembali saya mengingatkan kita melalui tema subtema saat ini, yaitu bersegera dan tidak berlambat-lambat. Sedangkan berikut renungan saat ini masih tetap sama di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bersegera dan tidak berlambat-lambat memenuhi atau menunaikan tugas panggilan kita. Dalam konteks ini saudara sekalian, kita diajak untuk melayani bersama-sama. Melayani dalam konteks berikut yang saya baca tadi, Hakim-Hakim, Mazmur, Matius, Roma, dan 1 Tesalonika. Tidak hanya berkhotbah seperti saya, tidak hanya menjadi worship leader dan singer, tetapi apapun tugas kita, dimanapun
pekerjaan kita, apakah sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai seorang karyawan bekerja, itulah tugas panggilan kita, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, saya teringat satu nyanyian yang cukup lama, yang sudah lama, yang jarang dinyanyikan ya saudara sekalian ya. Saudara ingat kata-katanya? Melayani, melayani lebih sungguh. Ya, saudara sekalian, teksnya demikian. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Dan seterusnya. Itu kalau saya sendiri, dan ini saya nyanyikan untuk mengingatkan kami yang ada di gereja ini ada 9 orang. Kalau bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, luar biasa pelayanan tim youth, worship leader dan singer, tim kreatif semuanya. Saudara, di gereja kami tidak ada jemaat, kami hanya semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dan tugas kita masing-masing. Ada saudara Rani Gunawan sebagai operator dari taping kita saat ini, sehingga nanti bisa terekam dan kemudian bisa di-upload dan kemudian bisa disiarkan sebagaimana premier live streaming atau online, saudara sekalian, dan kita boleh menyaksikan bersama-sama, bahkan itu tidak terbatas waktunya karena melalui 2 moda. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah YouTube. Yang kedua tadi yang pakai baju putih kayak saya, worship leader, ya itu ya anak-anak kita semua. Nanti anak saya Randy Gunawan sebagai taping, anak saya Yopta Gilbert Afrideta sebagai worship leader. Ya, kemudian yang sebelah sini ini anak saya Christine Angelina Buru Pasaribu, ya singer dengan suara yang sangat mantap. Kemudian terbalik kan tadi ya. Di sini anak saya Yudit Tabita Leviani, apakah betul posisinya? Iya, puji Tuhan. Lalu ada ini tim musik yang masih terpatok di sini. Ini saudara Philip Herianto, mungkin tidak kelihatan karena garisnya di luar garis. Ini tim musik, ya. Dia memainkan musik gitar bass. Lalu ini Ananda yang ganteng di pojok yang bisa keluar-keluar. Ini adalah Russell Alfredo Burning, ya saudara sekalian. Kemudian ini abang yang ganteng, ini abangnya, Abang Hendra Burning, dan nggak kelihatan juga karena garisnya sudah ada segini yang tidak kelihatan, yaitu Abang Jerry Pasaribu. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, merekalah generasi penerus pelayan gereja kita. Sadar atau tidak kita sadari, tentunya gereja kita perlu mempersiapkan regenerasi generasi penerus, dan itu adalah satu keniscayaan. Saudara-saudara, apalagi saya sudah faktor U ya kata orang. Teman-teman saya ada 2 grup sekolah Alkitab. Itu banyak yang bulan Januari Februari udah panggil, ada belasan orang. Ada yang lagi berkhotbah, memegang mimbar, tiba-tiba dia suaranya semakin tidak teratur dan semakin pelan-pelan tiba-tiba jatuh. Ada yang lagi juga di depan seperti ini, saya keluyuran dari mimbar, tiba-tiba semuanya sudah jatuh dan sempat ditangkap oleh tim musik saat itu. Saudara-saudara, bahwa kekuatan kita ini terbatas, bahwa umur kita juga, usia kesempatan kita melayani juga satu misteri, hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya bersyukur kepada Tuhan kalau gereja kita, GGP Usana, saudara sekalian, ada anak-anak muda, youth, tim kreatif yang dengan totality mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mereka tidak terpaksa karena tidak ada yang memaksa, tetapi kerelaan diri. Mereka membayar harga oleh karena datang dari rumah
sebagainya, bensin sendiri mereka tidak hitung-hitungan, mereka totalitas saudara sekalian. Dan mereka juga akrab sebagai satu tim pelayanan. Mereka sehati, sepikir, sejiwa, seroh dan sepelayanan. Saudara-saudara, sebab itu orang tua dari anak-anak kami ini, apabila Bapak Ibu tidak hanya mempersilahkan, tetapi mendoakan anak-anak kita menjadi penerus generasi yang melayani di gereja kita GKP Hosana saat ini, saudara sekalian, maka percayalah, hai para orang tua, upahmu besar di surga. Mahkota yang tidak pernah layu disediakan bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi para orang tua, karena kerelaan saudara untuk mensupport, untuk mengkondisikan, untuk mendorong putra-putri kita di dalam kasih kepada Tuhan. Dan terlebih saudara sekalian, anak-anak muda yang melayani, pasti masa depannya masa depan gemilang oleh karena kasih Tuhan yang limpah di dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam kitab Yeskiel, anak-anak muda itu bagaikan anak panah saudara sekalian yang ada di tangan pahlawan. Jadi busur anak panah yang sudah disiapkan melalui busur panah itu, dan apabila dilepas oleh pahlawan itu pasti dia tepat sasaran. Begitulah anak-anak muda yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, sekali lagi anak-anakku ada 9 orang, yaitu tadi Randy Gunawan, Yefta Gilbert Abdideta yang bajunya putih saya buat leader, kemudian Yudita Bita, kemudian Christine Angelina, kemudian Philip Herianto, kemudian Russell, kemudian Hendra, kemudian Jerry. Tetaplah semangat mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena masa depanmu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Ya, puji Tuhan. Kita tidak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus saudara sekalian, saya sebagai gembala sudah sedang berdoa dan mempersiapkan kedua anak-anak kita ini. Ada di antara 9 ini ada 2 orang. Karena bagaimanapun kan saya kan semakin terbatas, semakin umur. Sekarang sudah 60 tahun, tahun depan 61 dan seterusnya. Tentu ada regenerasi kan. Maka saya berdoa dan terus memotivasi anak-anak kita, terutama Yefta yang saat ini sebagai worship leader, dan saudara Philip yang memainkan musik gitar bass. Itu nanti bisa mereka menjadi pelayanan firman. Saya katakan kepada mereka, jangan merasa ragu-ragu, terus berdoa, terus persiapkan diri. Pendidikan formal itu penting, sarjana atau pendidikan teologi. Tetapi yang lebih penting adalah pendidikan langsung belajar dari Tuhan. Melalui Roh Kudusnya kita terserah, kita berdoa. Apalagi zaman sekarang kan banyak sarana belajar. Kalau zaman saya dulu ketika kuliah, waduh, nulis seperti steno begitu, ada gara-gara nanti sampai rumah diganti lagi, cartanya biar bagus begitu. Sekarang saudara sekalian, hampir-hampir kita nggak nulis pun nggak apa-apa. Makanya mahasiswa sekarang kebanyakan jelek-jelek, karena nggak nulis kan, copy paste, share, kemudian melalui flash drive dan sebagainya. Perhatikan mahasiswa sekarang, tulisannya jelek-jelek. Kalau zaman saya dulu jelek dulu, kemudian disalin teratur. Ini mohon maaf tarik kemana-mana. Dan untuk youth, pemuda di GKP Hosana, tim kreatif di GKP Hosana, kepada kalianlah masa depan gereja ini. Pelayanan terus atau tidak di tangan. Dan kepada anakku Yefta Gilbert Abdideta, sebagai ketua dari tim kreatif ini, teruslah mencari Tuhan. Ada banyak anggapan mungkin saudara sekalian di masyarakat umum bahwa kalian ini sepertinya pelayanan di gereja tidak ada salary, tidak ada honor. Tetapi ketahuilah bahwa upahmu besar di surga. Jangan khawatir engkau tidak berjodoh karena dikira engkau pengangguran.
Justru pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara sekalian, dia punya nilai plus, nilai lebih. Ya, dia punya nilai plus, punya nilai lebih karena pemeliharaannya providensial, ada dari Tuhan Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa kasih Tuhan. Ya, kita akan kembali ke berikut, yaitu di dalam surat 2 Timotius tadi. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Timotius ini merupakan kiriman dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang lahir di luar Palestina, namun sejak kecil telah mendapatkan pelajaran agama Yahudi atau Yudaisme. Yudaisme itu paham pengajaran agama Yahudi dengan baik dari neneknya. Ibu Timotius seorang Yahudi atau Yudaisme, tetapi ayahnya seorang Yunani yang terus mengejar filsafat-filsafat itu, saudara sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 dikatakan di sana, Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, dua kota kecil ini. Di situ ada seorang yang bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah percaya kepada Yesus, dan sedangkan ayahnya seorang Yunani. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat Timotius ini, ada 1 Timotius dan 2 Timotius, ketika dia berada di penjara dan berada pada saat-saat akhir dari pelayanan dan hidupnya. Pelayanannya sudah punya masa pelayanannya lama dan hidupnya sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Rasul Paulus tidak lagi bisa melayani secara efektif oleh karena kelemahan tubuhnya sudah semakin tua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam surat ini, surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius ini sepertinya sebuah surat wasiat. Saudara, kalau ada surat wasiat itu biasanya kita dengarnya senang ya, apalagi surat wasiat itu merupakan serah terima penyerahan wasiat ahli waris harta kekayaannya. Tapi ini wasiat dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Ini adalah waris dari segala waris harta kerajaan surga yang kekal dan tiada terhitung, tiada terhingga. Berita Injil, Evangelion, kabar baik, good news yang tidak hanya memakmurkan, mengkayakan seseorang, tetapi menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia kekekalan nanti di dalam surga. Itu sebabnya, saudara sekalian, Rasul Paulus dengan sangat tepat berpesan kepada Timotius, tidak hanya karena Timotius sebagai anak muda, tetapi karena ini merupakan surat wasiat. Di dalam pasal 4 ayat 5 dikatakan di sana, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini yang membuat Timotius menjadi multifungsi atau multi talent, saudara sekalian. Engkau boleh belajar, sekolah, kuliah, dan engkau bagus kalau engkau menjadi seorang manajer atau direktur. Engkau boleh belajar, sekolah, kuliah, dan engkau bagus, punya nilai plus apabila engkau punya keterampilan praktis tentang hal-hal tertentu, tentang teknologi misalnya. Tetapi engkau akan disebut seorang yang multi talent yang luar biasa apabila engkau tidak hanya pintar, tidak hanya terampil di dalam ilmu akademik dan teknologi, tetapi engkau dekat dengan Tuhan, engkau melayani Tuhan. Itu engkau disebut sebagai seorang yang multi talent dengan Alkitab
memberikan jempol, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 17, di sana ditekankan kepada jemaat di Korintus, karena mereka jemaat di Korintus itu dengan lebih menganut pada filsafat Yunani, menganggap seorang yang muda itu belum pengalaman. Punya cakap apa dia, kata mereka, kata jemaat di Korintus. Dia belum pengalaman, masih bau kencur, dia belum makan banyak asam garam, seperti itu istilah-istilah itu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 4 ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia. Perhatikan, anakku yang kekasih, ada syarat lagi, dan yang setia di dalam Tuhan. Meskipun anak yang kekasih dia tidak setia, dia cuek terhadap ibadah, dia cuek terhadap pekerjaan Tuhan, itu no way, ya, Tuhan tidak pilih dia. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Perhatikan, dia masih muda, tetapi dia akan menjadi kesaksian, akan menjadi saksi bahwa Rasul Paulus hidupnya adalah bagi Kristus, dan itu akan dijelaskan kepada jemaat di Korintus yang notabene mereka orang-orang pintar secara filsafat Yunani pada waktu itu. Sangat berat tugas Timotius yang masih muda ini, saudara sekalian. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat, itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui perikop ini kita mendapatkan 4 pesan dalam tulisan Rasul Paulus ini. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, meskipun engkau mendapatkan wasiat, surat wasiat, memiliki hal legitimasi, ada utusan, ada misi, tetapi ingat bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Seorang pelayan Tuhan itu dia bergerak melayani bukan karena SK. Asik, saya sudah ikut diklat pendeta, saya sudah punya SK kependetaan, siapa dulu dong saya? Bukan seperti itu. Justru ketika berpikir dan berkata seperti itu, dia nol. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus serukan, ingatkan kepada Timotius, perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Kalau dalam terjemahan New English Version, saudara sekalian, but watch you in all things. Maksudnya introspeksi terus, lihat dirimu. Saudara sekalian, ya, seorang pelayan haruslah seorang yang dapat menjaga, mengamati, dan menonton dirinya sendiri. Menonton dirinya sendiri. Bagaimana? Melalui cerminkah? Artinya introspeksi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara sekalian, sudah yakin semua orang mendengar engkau dalam pelayanan daring saat ini, dalam pelayanan premier recorded saat ini? Suara saya didengar oleh semua orang, tidak hanya jemaat besar saja. Suara Ananda Yevta, suara Ananda Kristen Angelina, suara Ananda Yudita Pita, suara tadi 1, 2, 3 siap, suara musik, ada keyboard, ada gitar rhythm string, ada gitar bass, ada drum. Ini suara-suara pelayan kita, saudara sekalian, didengar dan menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara-saudara, jadi perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Tidak hanya pemberitahu firman saja, tidak hanya worship leader
Ananda Yipta, tidak hanya singer, Ananda Christine Angelina, tidak hanya singer, Ananda Yudita Pita, tetapi juga kita semua tim musik. Perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Dalam ayat 4 tadi atau ayat 5 tadi dalam 2 Timotius pasal 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, saudara sekalian, itu pesan yang pertama dari surat Rasul Paulus. Pesan yang kedua, saudara sekalian, pesan yang kedua adalah tahan menderita. Tahan menderita. Endure afflictions. Contoh, kalau kita sedang di jalan mau berangkat latihan persiapan kayak gini, tiba-tiba hujan terus gitu. Waduh, mana ini? Tapi saudara bersyukur dengan terus mungkin karena lupa bawa mantel, jalan saja, puji Tuhan, basah-basah, lalu sampai di sini minjem baju temannya dan sebagainya, ya tak apa-apa. Andaikan juga tidak ada seragam seperti kalian, pakai kaos pun tak apa-apa. Karena Tuhan tahu sebab engkau memakai baju seadanya, dan jemaat Tuhan juga tahu sebab engkau memakai baju seadanya. Bukan karena bajunya, bukan karena tampilannya kita layak di hadapan Tuhan, tapi motivasi kita dalam melayani, bersyukur senantiasa, tahan menderita. Kristen adalah tindakan secara rela untuk memikul salib. Sekali lagi, kekristenan adalah tindakan secara sukarela, secara rela untuk memikul salib. Kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apakah menyangkal dirinya seperti Yudas? Kamu salah satu dari murid dia. Bukan, enggak kenal. Kamu pendeta Yesus, bukan aku itu. Karena mau ditangkap kan, mau ada bahaya. Ini bukan menyangkal diri seperti itu. Menyangkal diri artinya, saudara sekalian, ketika kita mau berangkat melayani, kita menunggu di tengah jalan hujan, mana yang kita pilih? Saya akan terus. Tuhan tahu, Tuhan akan Maha tahu. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu bagi kita umat-umatnya yang ingin mengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kepada para orang tua, doakan para putra-putri kita ini menjadi alat yang indah, menjadi an instrument of worship in the church, terus dipakai mereka oleh Tuhan dengan kita dalam bidang masing-masing. Tetapi saya berbicara khusus tadi bahwa Yefta dan Philip Edianto akan meneruskan saya menjadi satu tim pengkhotbah, karena memang tadi saya katakan bahwa umur saya semakin tua, tentunya tidak bisa banyak-banyak lagi di dalam mempersiapkan diri dalam melayani. Yang ketiga, saudara sekalian, kita mendapatkan 4 pesan. Pesan pertama tadi adalah perhatikan dirimu dalam segala hal. Yang kedua adalah sabar menderita. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Do the work of an evangelist. Apakah seperti saya berkhotbah atau jadi guru sekolah minggu? Ya, saudara sekalian, dalam terjemahan Living English Version dikatakan di sini, you must work hard to tell the good news. Apakah dengan demikian kita harus berkata, hari ini baik, nasibmu baik seperti itu? Good news adalah arti lain dari Injil, Evangelion, berita baik, kabar baik. Artinya apa, saudara sekalian? Kita meskipun dikatakan you must work hard to tell, tetapi apabila kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, Bang Indra main musik dengan baik, tanpa pamrih apa-apa, diumel-umelin juga, no way, tetap aku melayani Tuhan. Bang Jerry, Russell, Herianto, terus memandang kepada Tuhan. Maka itu
tetapi merupakan pengabdian tanpa mengenal batas dan waktu. Seorang pelayan Tuhan seperti saya ketika mencapai umur 60 sudah diberhentikan dari saya seorang karyawan. Seorang karyawan yang tadinya selama 35 tahun lebih saya sebagai civil servant, kemudian sekarang adalah servant of God, ya, servant of church. Kemarin civil servant sudah 35 tahun lebih, sudah selesai saya. Tapi meskipun saya civil servant, saudara sekalian, itu saya kerjakan dengan pengabdian penuh, tanpa hitung-hitungan. Selama saya sekian, pekerjaan saya bertumpuk sekian, tidak demikian, saudara sekalian. Seorang pelayan bukanlah seorang pemalas yang ogah-ogahan dan berpangku tangan. Seorang hamba Tuhan tidak cukup berdiri di depan pintu gereja dengan senyum dan menyalami jemaat saat jemaat pulang. Seorang hamba Tuhan tidak hanya seorang pengkhotbah yang habis dikhotbahkan, bahkan boro-boro jemaatnya ingat ayat berapa, temanya apa, tadi berapa poin yang disampaikan, dirinya sendiri juga selesai khotbah, ya lupa. Saudara sekalian, biarlah kita terus, mari kita bermotivasi, memiliki motivasi supaya berkenan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernah kita dengar bahwa ada seorang hamba Tuhan upahan di dalam surat Yohanes katakan seorang gembala yang upahan itu adalah seorang gembala yang milih-milih. Kalau dia jemaahnya tidak subur, tidak makmur, jarang dikunjungi. Tapi kalau seorang gembala yang sungguh-sungguh mencontoh dari gembala yang agung, maka dia tidak memperhatikan berapa nilai jemaatnya, tapi dia akan terus mencari jiwa berapapun nilainya. Nilai di sini tidak hanya kualitas kekayaan, tidak hanya kualitas kepandaian, tetapi siapapun dia. Yang keempat, saudara sekalian, yang terakhir, tuntaskanlah pelayananmu. Make full proof of your ministry. Make full proof of your ministry. Pelayanan seorang Kristen adalah sampai akhir hidup, sampai akhir hayat. Tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Tadi saya katakan, saya sebagai civil servant, civil servant itu apa? PNS, pegawai sipil. Umur 60 saya sudah diberhentikan, sebelum saya masih mau, nggak bisa. Undang-undang mengatakan civil servant harus berhenti. Tapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Kita tidak pensiun sampai Tuhan memanggil kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah sampai garis finish. Ketika dia meninggal, itulah pensiunnya, dan dia diberikan mahkota yang indah, saudara sekalian. Rasul Paulus telah berhasil mengakhiri pertandingan imannya melawan dunia ini. Ia telah setia memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang di gereja, tim kreatif, para hamba Tuhan, dalam melayani kita tidak boleh serampangan dan asal jadi. Jadilah pelayan yang mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dari dasar hati, sampai engkau kelak kembali dipanggil pulang olehnya. Dan tidak boleh lalat-lalat atau lambat. Mari bersegera, cepat-cepat, dan tidak berlambat-lambat, bersegera. Ingat, Yesus Kristus sudah akan datang kembali. Puji Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara saya sampaikan. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, saudara-saudara. Saya Pendeta Bambang Triyono, Kepala Jemaat GKI Sana, dengan
dengan tadi tim kreatif yang sudah saya sebutkan satu-satu. Ya, karena saya yakin bahwa banyak di antara jemaat dari luar gereja lain yang ikut dalam join atau ikut dalam ibadah online atau dari melalui pelayanan kami saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini, ibadah raya dari Minggu 21 Februari 2021. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan yang memberikan kami sukacita. Tuhan sudah memberkati kami dengan renungan kebenaran firman yang mengajak kami untuk bersegera dan tidak berlambat-lambat. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami, pemberian ini ya Tuhan. Ini tidak banyak, ini hanya sedikit. Inilah yang kami miliki. Tidak seberapa ya Tuhan dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba-Mu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami untuk memberkati pekerjaan pelayanan di GKP Hosana di tempat ini. Amin. Saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita saat ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan satu iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah berkat-berkat rohani yang mengiringi kehidupan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha atau pekerjaanmu, diberkatilah keluarga intimu, diberkatilah semua aktivitasmu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang engkau miliki, terus Tuhan memberkati, terus menjadi limpah, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Inilah berkat dari Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan setiawan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Okay, here we go. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling
cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.